Timnas Indonesia kalah tipis dari Vietnam 0-1 pada dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Viet Tri Stadium, Puto, Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024. Vietnam sukses meraih kemenangan melalui gol yang dicetak Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Dengan kemenangan ini, Vietnam dipastikan menempati posisi puncak klasemen grup B ASEAN Cup 2024. Jalannya pertandingan, Vietnam yang tampil sebagai tim tuan rumah tentu saja langsung melakukan serangan ke pertahanan timnas Indonesia sejak peluit tanda kick-off ditiup. Tim tuan rumah bahkan langsung mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru pada menit kedua melalui Nguyen Quang Hai. Tendangan penjuru itu jatuh ke kaki Nguyen Van Vie dan ia mencoba melakukan tendangan keras langsung ke gawang timnas Indonesia. Namun, bola masih mampu dihadang oleh Asnawi. Vietnam tak berhenti di situ, mereka bahkan memainkan bola di pertahanan skuad Garuda hingga memasuki menit kelima, meski sempat ada beberapa drama saling dorong. Tetapi pertahanan timnas Indonesia tak bisa dibongkar sama sekali oleh Vietnam hingga memasuki menit ke-13. Tim Merah Putih mencoba tampil lebih berani dengan keluar dari pertahanan, dan mereka mendapatkan peluang pada menit ke-15. Peluang didapatkan saat Ahmad Maulana Syarif membawa bola seorang diri ke pertahanan Vietnam, tetapi saat ia mencoba mengoper ke Oki Caraka justru direbut pemain Vietnam. Vietnam pun menguasai permainan kembali, setelah skuad Garuda gagal melakukan serangan, sehingga mereka tampil lebih bertahan. Sepertinya absennya Marcelino Ferdinand dalam laga ini cukup terasa, karena skuad Garuda terlihat minim kreativitas dalam melakukan serangan. Bahkan hingga memasuki menit ke-20, tim Merah Putih belum juga mampu mengancam atau menciptakan shot on target ke gawang Vietnam. Namun, mereka tak menyerah, hingga akhirnya Raihan Hanan mencoba memanfaatkan kesalahan Vietnam yang gagal menguasai bola. Akan tetapi, saat berduel dengan Nguyen Tan Chung, ia gagal melakukan dribble dengan sempurna, sehingga bola kembali hilang. Pada menit ke-35, sebenarnya Ho Tan Tai terjatuh di kotak penalti Indonesia setelah bertabrakan dengan Mikal Tata pada menit ke-35. Namun, wasit memutuskan tak ada gol, sehingga skuad Garuda mencoba melakukan serangan, tetapi masih sulit. Shin Tae-yong melakukan pergantian dengan cepat pada menit ke-39, ia menarik Rivaldo Papahan dan memasukkan Rafael Struijk. Permainan rapi pun masih terlihat dalam laga ini, sehingga belum juga ada perubahan skor. Cahya Supriyadi tampil cukup bagus, karena ia kembali melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis sundulan Nguyen Tien Linh pada menit ke-41. Tien Linh mendapatkan peluang setelah tendangan penjuru keempat didapatkan Vietnam, tetapi Cahya Supriyadi mampu menepisnya dan bola keluar begitu saja. Pertahanan timnas Indonesia cukup rapi hingga memasuki menit ke-45 meski serangan demi serangan dilakukan Vietnam. Bahkan hingga tambahan waktu 2 menit tak juga ada gol yang mampu dicetak dalam laga ini, sehingga skuad Garuda menahan imbang 0-0 pada babak pertama. Babak kedua, timnas Indonesia melakukan pergantian pemain pada babak kedua ini, tentu dengan harapan tim Merah Putih bisa mencetak gol. Namun, pada menit ke-49 justru skuad Garuda mendapatkan ancaman melalui Nguyen Tien Linh yang mencoba melakukan tendangan keras ke arah gawang, tetapi, dalam laga ini Cahya Supriyadi tampil cukup bagusem sehingga peluang itu mampu ditinju begitu saja. Hingga memasuki menit ke-58, pertahanan skuad Garuda digempur habis-habisan oleh Vietnam, sehingga Cahya Supriyadi pun tak bisa lengah sedikit pun dan terus mengamankan bola. Muhammad Ferrari DKK masih bermain terlalu ke dalam, sehingga kesulitan melakukan serangan, tetapi skema ini cukup cocok agar skuad Garuda tak kebobolan. Harapan mulai ada saat Rafael Struijk menunjukkan permainan apik dengan Victor Detan karena mereka sukses menciptakan peluang emas. Tetapi, dalam laga ini Cahya Supriyadi tampil cukup bagusem sehingga peluang itu mampu ditinju begitu saja. Hingga memasuki menit ke-58, pertahanan skuad Garuda digempur habis-habisan oleh Vietnam, sehingga Cahya Supriyadi pun tak bisa lengah sedikit pun dan terus mengamankan bola. Muhammad Ferrari DKK masih bermain terlalu ke dalam, sehingga kesulitan melakukan serangan, tetapi skema ini cukup cocok agar skuad Garuda tak kebobolan. Harapan mulai ada saat Rafael Struijk menunjukkan permainan apik dengan Victor Detan karena mereka sukses menciptakan peluang emas.
Detan mencoba melakukan tendangan keras ke gawang Vietnam pada menit ke-65, tetapi ia langsung dihadang pemain Vietnam tepat di kotak penalti, sehingga peluang ini masih belum mampu berbuah manis. Setelah peluang itu tercipta, pada menit ke-70, timnas Indonesia kembali mendapatkan peluang, tetapi mereka masih kesulitan membobol gawang Vietnam. Vietnam akhirnya memecahkan kebuntuan setelah tendangan keras Quang Hai membentur mistar gawang. Tetapi, bola benturan itu jatuh ke kaki Tien Lin dan ia mencoba mengontrol bola, setelah itu ia memberikan bola kepada Nguyen Quang Hai. Dengan begitu, Quang Hai mampu membobol gawang timnas Indonesia tepat pada menit ke-77. Gol ini tercipta setelah Quang Hai melakukan tendangan datar ke gawang timnas Indonesia, sehingga Cahya Supriyadi gagal menghalaunya. Setelah tertinggal, timnas Indonesia mencoba menekan pertahanan Vietnam dari Ronaldo Kuateh, Victor Detan, hingga Asnawi. Tetapi, hingga memasuki menit ke-88 tak juga ada peluang emas yang mampu diciptakan Rafael DKK.